Marilah kita bersama-sama beranjali. Kita melakukan penghormatan awal. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Uddhanawato sati mato suci kamasa nisama karino sanyata saca dhamma jiwino apamatasa yaso biwadati ti. Orang yang penuh semangat selalu waspada, murni dalam perbuatannya, memiliki pengendalian diri, hidup sesuai dengan Dhamma, dan selalu waspada, maka kebahagiaannya akan bertambah. Namo Buddhaya, Sotihotu. Selamat malam kepada Bapak Ibu, saudara-saudara semuanya, serta umat Buddha dimanapun berada. Sungguh suatu kesempatan yang baik untuk kita semua dalam malam ini, pada malam hari ini, kita semua masih dapat melangsungkan puja bakti sore yang diadakan oleh Wihara Dhammasuka. Tentu semuanya yang telah berpartisipasi telah membantu dalam berlangsungnya kebaktian malam hari ini. Patut kita berikan terima kasih ya, apresiasi, terima kasih atas usaha ya, kerja mereka, kita semua dapat melangsungkan puja bakti pada malam hari ini. Walaupun kita tidak bisa ya, tidak secara langsung bertatap muka, namun Bapak Ibu, Saudara semuanya masih bisa mengikuti melalui media dengan mengikuti ceramah online. Nah, ini juga suatu hal yang baik dalam hal untuk mempererat niat kita dalam belajar maupun praktik Dhamma bersama-sama, walaupun tidak di satu tempat yang sama, melainkan niatnya, keinginannya itu sama. Yaitu bisa bersama-sama membaca parita, mengulang kata-kata Buddha, maupun meminta tuntunan sila dan bermeditasi. Dan sekarang Bapak Ibu berkesempatan mendengarkan Dhamma ya, uraian Dhamma. Nah, ini merupakan suatu hal yang positif, yang sangat baik untuk terus dipraktikkan ya, dipertahankan. Mengawali tahun baru pada tahun 2021 ini, banyak orang yang melewati hari, istilahnya melewati
tahun lama menuju tahun baru dalam rangka menyambut tahun baru mereka, ya. Ada yang dengan merenungkan kembali tahun-tahun sebelumnya apa yang telah mereka lakukan, mereview, ya, maksudnya memeriksa kembali apakah perbuatan baik atau perbuatan yang tidak baik, mana yang lebih banyak mereka lakukan. Nah, tahun yang baru ini sangat baik untuk kita introspeksi diri, menilai kekurangan diri sendiri, maupun ada hal-hal baik yang positif yang pernah dilakukan. Namun juga ada yang melewati hari baru, ya, di tahun baru dengan cemas, khawatir, dan sebagainya. Ditambah lagi masa tahun yang lalu dengan sekarang masih dalam suasana wabah corona, ya. Tentu sebagian orang akan ketakutan, was-was, dan cemas. Namun tidak perlu terlalu takut berlebihan maupun cemas berlebihan. Melainkan kita perlu mempersiapkan diri untuk menghadapi tantangan, ya, di tahun ini. Nah, untuk itu saya ucapkan juga selamat tahun baru 2021. Ya, semoga tahun baru ini memberikan manfaat-manfaat yang baik yang bisa kita terima. Juga berharap wabah segera berlalu dan semuanya bisa kembali baik seperti semula. Baiklah Bapak Ibu, pada kesempatan malam hari ini ada tema maupun topik yang akan kita bahas, yaitu bijak menjalani kehidupan. Banyak sekali kita temukan ataupun kita sendiri yang mengalami masalah dalam kehidupan kita. Dalam artian ada suka maupun duka. Hidup kita tidak luput dari masalah. Setelah satu masalah selesai, muncul lagi masalah yang baru. Seolah-olah tidak pernah berakhir. Namun bagaimana cara bijak, cara baik yang bisa kita gunakan untuk menghadapi masalah tersebut? Karena hidup ini ibarat sebuah perjalanan. Perjalanan dari satu titik ke titik lain. Artinya dari satu tempat menuju tempat yang sebagai tujuan. Lalu, apa tujuan kita hidup? Tujuan kita hidup sejatinya untuk apa? Mungkin masih banyak orang yang bingung dengan tujuan hidup mereka. Masih belum menentukan arah tujuan hidup kemana. Mau kita tahu tujuan kita atau tidak, hidup ini terus berjalan. Berjalan dan akan sampai ke tempat yang kadang kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Seperti tahun lalu, 2020. Siapa yang akan memikirkan atau terbayang akan ada wabah sedemikian luas sampai seluruh dunia mengalami. Nah, jadi hidup itu suatu kepastian, tapi apa yang terjadi itu belum tentu, belum pasti, dan kita belum tahu apa yang akan terjadi. Jadi, dalam menjalani hidup ini, kita perlu bijaksana, ya, perlu bijak.
Supaya apa? Agar dalam perjalanan hidup kita tidak menimbulkan hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang mengecewakan, yang membawa kesedihan, yang membawa penderitaan. Melainkan dalam perjalanan hidup kita selalu bisa diisi dengan hal-hal yang positif, hal-hal yang baik, yang bermanfaat, yang berguna, dan kenangannya pun indah, bahagia. Seperti contohnya, Bapak Ibu kalau mengenang ingatan, kenangan yang indah, apakah timbul kesedihan atau perasaan senang? Tentu akan merasa senang, bahagia, ya. Tidak jarang ya senyum-senyum sendiri, ya. Nah, itu artinya apa? Objek batin yang menyenangkan yang pernah dilewati itu yang menjadi objek saat itu, yang menimbulkan kebahagiaan. Tetapi kalau sebaliknya, pernah ingat jengkel atau pernah mengalami hal-hal yang buruk, apa dimarahi orang, dimarahi sama bosnya, perlakuan yang tidak enak, tidak baik, maka akan timbul kesedihan. Bahkan mengingat perbuatan buruknya pun menyesal. Kenapa sampai melakukan perbuatan yang tidak baik, tidak sopan demikian? Nah, penyesalan itu muncul. Dan apakah senang? Apakah tersenyum? Tentu ya, kebanyakan akan merasa sedih ya. Nah, itulah karma dari sebuah perbuatan ya, hasilnya berbuah ya, mengakibat yang diterima yang saat itu dirasakan ya melalui pikiran. Nah, itu seperti itu. Jadi kehidupan kita adalah sebuah perjalanan yang panjang. Setiap langkah kita melewati setiap momen hidup ini. Lalu, apakah kita sudah mampu melewati setiap momen, setiap detik kehidupan kita dengan baik, dengan bijak? Yang perlu kita jujur akui, belum ya. Ataupun ada yang sudah mampu ya sangat baik sekali ya. Nah, dalam hal ini bagaimana ya kita menjalani kehidupan kita dengan bijak? Yaitu kita perlu belajar. Belajar dari siapa? Belajar dari beliau yang sudah berpengalaman dalam kehidupan, yang sudah mencapai akhir dari kehidupan, yang sudah mencapai terbebasnya dari kehidupan ini. Artinya apa? Tujuan hidup mereka sudah tercapai. Nah, siapakah beliau? Nah, itu adalah sama Sang Buddha ya, Sang Buddha sebagai guru panutan kita, ya, guru para dewa dan manusia. Dalam cerita ya, kalau kita baca cerita Jataka maupun dalam cerita riwayat Agung Sang Buddha, selama 4 asangkaya kapa, 100.000 kapa ya. Beliau menjalani kehidupan di dalam samsara ini untuk mencapai tujuan tertinggi dari kehidupan ini, yaitu terbebasnya dari sebab-sebab penderitaan, terbebas dari kotoran batin ya, loba, dosa, moha. Terbebas dari kelahiran, usia tua, penyakit, dan kematian. Nah, itu tujuan sejati. Tujuan umat Buddha ya, mencapai nibbana. Nah, seperti yang Sang Buddha ajarkan. Jadi kita bisa contoh ya perjalanan hidup Sang Buddha ya dulu sebagai bodhisatta sampai mencapai kebuddhaan. Apakah selama perjalanan hidup beliau hanya baik saja atau hanya hal-hal baik yang ditemukan? Ternyata tidak ya. Dalam kehidupan beliau juga mengalami suka duka, mengalami tantangan hidup, dan yang terakhir ya sebagai petapa selama 6 tahun ya
kurang lebih 6 tahun menyiksa diri. Dan itu bukan praktek yang ringan, itu berupa penyiksaan diri yang sulit sekali untuk tertahankan. Tapi dengan usaha yang gigih, usaha yang demikian kuat, beliau ya sama Bodhisatta mampu mencapai kebudayaan. Jadi sifat semangat yang beliau kerahkan untuk mencapai cita-cita itu patut kita contoh. Nah sekarang kembali kepada diri kita masing-masing. Tujuan hidup kita apa? Sudahkah punya tujuan hidup yang jelas? Kalau belum, tentukan. Mau jadi apa? Mau sebagai apa hidup kita ini? Nah, bila ada yang ingin menjadi menteri, ingin menjadi orang kaya, ataupun yang bercita-cita menjadi dewa, ya, Brahma, maupun makhluk suci, ya, Arya. Nah, tentukanlah. Setelah cita-cita tujuan hidup kita sudah ditentukan, kemudian cara-caranya apa yang perlu kita gunakan, yang perlu kita jalani agar tujuan itu tercapai. Nah, pada kesempatan malam hari ini saya akan menyampaikan hal-hal yang bermanfaat yang bisa kita gunakan dalam kehidupan ini. Tujuannya agar kehidupan kita sekarang ini tidak banyak mengalami penderitaan. Ya. Jadi kita hidup sekarang sampai tujuan kita tercapai tidak banyak mengalami penderitaan. Melainkan lebih damai, lebih nyaman hidupnya, ya bisa lebih bahagia, ya usahanya bisa lancar, kemudian tidak banyak masalah, ya seperti itu. Jadi di Tiga Nikaya, ya, Sutta ke-33 ada Sagiti Sutta. Di situ rangkuman ya, rangkuman dari sutta itu terdapat di alinea 110 ya, 3 sampai 4. Ada 3 jenis perbuatan. Ya. 3 jenis perbuatan salah dan 3 jenis perbuatan benar. Perbuatan salah ini bisa dilakukan melalui perbuatan jasmani. Nah, perbuatan jasmani apa yang bisa dilakukan? Perbuatan buruk apa yang dilakukan melalui jasmani? Yaitu perbuatan buruk ya, membunuh makhluk hidup, mencuri barang orang lain, dan perbuatan asusila. Nah, ini 3 yang melalui perbuatan tubuh. Kemudian ada 4 perbuatan buruk melalui ucapan, yaitu waci ducarita ya. Yang pertama itu berbohong, seseorang itu berbohong. Dan kedua itu ucapannya memfitnah ya, ucapan memfitnah tujuannya untuk memecah belah. Yang ketiga, ucapan kasar. Yang keempat, omong kosong. Nah, kadang dalam kehidupan sehari-hari ya banyak contoh lah ya, 4 hal ini bisa dilakukan. Dan yang ketiga, perbuatan buruk melalui pikiran, yaitu mano ducarita. Yaitu apa? Pikiran yang penuh dengan keserakahan, pikiran yang penuh kebencian, dan pikiran yang masih diliputi pandangan salah. Nah, ini 3 perbuatan buruk. Nah, apabila siapapun di sini ya tidak terkecuali kita umat Buddha ya, tapi siapapun yang melakukan perbuatan buruk ya dan dengan 3 cara ini akan sebagai akibatnya ia memupuk menanam karma buruk dan akibatnya suatu penderitaan akan ia dapatkan. Nah, seperti contoh, ketika orang menipu, ya, dia berusaha berjualan dengan cara menipu dan sebagainya dengan cara yang curang tidak baik. Nah, tentunya dalam kehidupan dia bisa dia memperoleh kekayaan, tetapi kekayaannya itu bisa saja tidak bertahan lama. Bisa juga karena kebakaran, dicuri, dan tidak mendapat kepercayaan dari konsumennya. Nah, itu akibat
yang bisa dialami, yang bisa diperoleh. Dan bila orang membunuh, misalnya membunuh orang ya, berbuat jahat, kriminal, nah tentunya akan ditangkap sama aparat yang berwajib, dijatuhi hukuman, dan mereka akan mengalami penderitaan. Nah itu contoh-contoh seperti itu. Kemudian yang dari pikiran buruk bagaimana? Nah, bisa sebagai contoh kalau kita punya keserakahan, ya tidur tidak nyenyak, kemana-mana rasanya tidak nyaman, apalagi pernah melakukan suatu perbuatan buruk, maka dalam pikiran akan teringat terus, ya. Apalagi ada orang sebagai musuhnya atau yang ia benci, nah dia akan mengingat orang itu dan batinnya tidak nyaman, tidak tentram, tidak damai. Nah itu. Kemudian yang berpandangan salah itu bagaimana? Yaitu punya pikiran yang tidak punya pemahaman ya, dia tidak punya pemahaman benar tentang hukum karma, tidak punya pengertian benar tentang hukum sebab akibat, tentang adanya alam kehidupan yang akan datang maupun tentang tujuan tertinggi yaitu nibbana. Nah, terkadang orang tidak percaya hukum karma, mereka melakukan perbuatan sesuka hati mereka. Dan mereka tidak tahu bahwa hukum karma itu bekerjanya adil. Mau orang tahu atau tidak tahu tentang hukum karma, ya hukum karma akan tetap bekerja ya. Nah, ini suatu kerugian bagi mereka yang tidak belajar dan tidak mengetahui hukum karma seperti ini. Nah, tentu beruntung bagi mereka yang mengetahui. Kenapa? Karena dengan mengetahui hukum karma, hukum sebab akibat, mereka bisa memilih perbuatan apa yang akan mereka lakukan. Nah, bila perbuatan buruk yang mungkin akan mereka pilih, nah mereka bisa menghentikannya. Jangan sampai dilakukan. Tetapi perbuatan baik yang bermanfaat, yang akan membuahkan kebahagiaan, jasa-jasa maupun pahala, nah mereka bisa melakukannya. Nah ini sangat baik ya bagi kita yang bisa punya kesempatan mengetahui hukum karma. Nah jadi itu perbuatan buruk melalui jasmani, ucapan, dan pikiran. Jadi secara totalnya ada 10 dan dibagi menjadi 3 cara ya dengan perbuatan jasmani, perbuatan tubuh ya atau kedua dengan perbuatan ucapan dan yang ketiga dengan pikiran. Sekarang yang perbuatan baik juga sama dilakukan dengan perbuatan tubuh ya. Artinya apa? Menghindari 3 perbuatan yang jahat tadi, 3 perbuatan buruk tadi. Yaitu ia senantiasa melatih diri untuk tidak membunuh makhluk hidup. Dan melatih diri tidak mengambil barang yang tidak diberikan. Melatih diri menghindari hubungan seksual yang salah. Nah itu yang dengan perbuatan tubuh. Yang keempat, yang kedua ini dengan ucapan yaitu ada 4. Menghindari berbohong, menghindari ucapan memfitnah untuk memecah belah, menghindari ucapan kasar, dan menghindari omong kosong. Nah, ini 4 perbuatan baik melalui ucapan. Jadi ia bisa berucap yang jujur, yang sesuai dengan fakta, ya tidak berlebih-lebihan. Kemudian ucapannya juga lemah lembut, tidak menyinggung perasaan orang lain, tidak menghina, ya tidak gosip, dan tidak berniat jahat untuk memecah belah. Ya, dalam hal-hal biasa mungkin kita menemukan orang yang berbuat berita palsu, menyebarkan berita yang tidak benar. Nah, seperti itu yang kita tidak perlu ikuti ya. Itu tidak membawa manfaat karena bisa merugikan orang lain. Nah, itu. Jadi bisa kita membagikan berita-berita yang baik, yang positif, yang bermanfaat. Nah, itu bisa kita lakukan bila sudah kita saring dulu beritanya memang benar gitu. Nah, kemudian dengan pikiran orang berbuat baik, yaitu tidak dengan keserakahan, tidak dengan pikiran yang serakah, penuh kebencian dan juga tidak berpandangan salah. Artinya di sini bisa mengembangkan sifat
tanpa keserakahan ya. Pikiran yang tanpa keserakahan itu memiliki pikiran yang ingin membagi, memberi, mengembangkan sifat dermawan. Nah, kemudian mengembangkan sifat tanpa membenci, yaitu memancarkan pikiran yang penuh kasih sayang, penuh metta ya, cinta kasih, welas asih kepada semua makhluk. Mengembangkannya dengan semangat ya, penuh semangat mengembangkan sifat cinta kasih kepada semua makhluk. Nah, tidak bersifat kejam, bahkan terhadap makhluk kecil apapun. Kita bisa menjaga, bisa mempraktikkan cinta kasih ya, tidak kejam. Kemudian tidak berpandangan salah. Nah, kita melatih kebijaksanaan ya, bisa berlatih dhamma, belajar dhamma dan mendengar ya, mendengar maupun belajar membaca dhamma ya, sutta-sutta maupun buku-buku dhamma lainnya untuk mengembangkan kebijaksanaan. Nah, ada 3 cara, yaitu dengan Sutta Mayapanya ya, kita membaca buku maupun mendengarkan ceramah dhamma untuk mendapatkan kebijaksanaan. Kemudian dengan merenungkan dhamma-dhamma yang sudah kita pelajari itu, apakah ini patut ataukah sesuai atau belum. Nah, bagaimana cara mempraktikkannya? Nah, kita renungkan kembali ya. Artinya ini kata lainnya cinta mayapanya. Kita merenungkan dan kita praktikkan. Nah, kebijaksanaan itu bisa diperoleh dengan cara demikian. Dan yang ketiga, bawana mayapanya. Bawana mayapanya ini kita memperoleh kebijaksanaan dari praktik samadhi atau bawana. Ya, dari pengalaman kita bermeditasi, menghadapi masalah-masalah batin. Nah, bagaimana kita menghadapinya. Nah, muncullah pengetahuan nanti. Nah, itu yang menjadi kebijaksanaan kita. Nah, kebijaksanaan ini digunakan untuk mengatasi kebodohan batin kita. Nah, agar apa? Agar tidak berkembangnya pandangan salah. Jadi kita bisa memperoleh pandangan benar dari melatih kebijaksanaan. Nah, dengan cara-cara inilah kita bisa mempraktekkan dhamma, bisa hidup sesuai dengan dhamma dalam setiap hari. Nah, seperti ketika ingin berbicara, renungkan kembali apakah ucapannya sudah pantas atau belum. Nah, apakah sudah tepat waktunya atau belum. Ketika ucapan yang baik pun, kalau diucapkan pada waktu yang tidak sesuai, nah terkadang manfaatnya tidak begitu maksimal. Bisa saja orang salah tafsir, salah pikir dengan apa yang kita ucapkan. Nah, caranya juga perlu tepat. Ucapannya juga perlu tepat. Sehingga niat kita untuk berucap, memberikan kata-kata yang bermanfaat pada orang lain tersampaikan. Nah, dengan demikian kita bisa mengatakan kita telah menggunakan ya waktu kita dengan baik saat berbicara. Termasuk juga dalam perbuatan tubuh kita ya, perbuatan jasmani. Nah, dalam Pancasila Buddhis ada dimasukkan tidak minuman-minuman keras. Nah, artinya apa? Bila orang yang sering minuman-minuman keras ya, menggunakan obat-obat terlarang dan sebagainya, maka punya kesadaran ya, kesadarannya akan melemah dan ia bisa melakukan tindakan yang tidak baik ya, berbuat buruk dengan perbuatan tubuh maupun dengan ucapan. Nah, mungkin contohnya Bapak Ibu sudah pernah menemukan ya, ada orang yang mabuk, omongannya tidak jelas, perbuatannya juga merugikan orang lain. Pertama yang paling dirugikan ya dirinya sendiri. Ya ia bisa menderita ya, sakit, bahkan keluarganya juga bisa menderita, menanggung akibat buruk demikian. Nah, jadi dengan mempraktekkan perbuatan baik melalui perbuatan jasmani, ucapan, dan pikiran,
ibarat kita menanam bibit-bibit yang unggul, yang baik. Nah, ketika bibit-bibit ini tumbuh dan berbuah, ia akan memberikan manfaatnya bagi yang menanam. Siapapun dia yang menanam kebajikan akan menuai buah dari kebajikan itu. Dan siapapun yang melakukan keburukan, menanam keburukan, ia juga yang akan memetik buah dari keburukan itu. Jadi kita punya pilihan. Sekarang apakah kita akan mau menjadi ibarat menjadi petani yang memetik buah-buah yang pahit, yang membuat kita menderita, atau menjadi petani yang bijak, ya, bisa memetik buah-buah yang bermanfaat untuk dirinya dan keluarganya. Jadi demikian ya, kita bisa mempraktekkan Dhamma dalam kehidupan sehari-hari sehingga kehidupan kita akan damai, bahagia, lancar ya, tidak banyak masalah sampai akhirnya kita mencapai tujuan akhir kita. Jadi seperti ayat Dhamma pada 24 yang saya bacakan tadi, orang yang penuh semangat. Jadi siapapun di sini yang penuh semangat, ya, yang selalu sadar, ya dia punya sadar, bisa sadar dengan apa yang akan ia lakukan, ya sadar, murni dalam perbuatannya. Artinya di sini perbuatannya tidak tercela, ya, dia menjaga perbuatannya agar baik, ya, tidak buruk, ya, menjaga perbuatannya agar berbuat baik, ya, tidak berbuat buruk. Kemudian memiliki pengendalian diri. Nah, pengendalian diri ini sangat penting ketika ada orang yang dirinya tidak terkendali akan berbuat sesuka hatinya tanpa memandang hukum dan segalanya. Nah, itu tidak baik. Makanya kita perlu mengendalikan diri, menjaga diri dengan baik dan hidup sesuai dengan dhamma, ya. Selaras dengan kebenaran, patuhi hukum, ya, sesuai aturan hukum negara maupun hukum dhamma kita ikuti, ya, jangan sampai melanggar. Kalau kita melanggar ya kita mengalami hukuman, ya, mendapat hukuman. Dan selalu waspada. Nah, waspada ini penting, ya. Punya perhatian, waspada, jangan sampai lalai atau lengah. Nah, itu berbahaya, ya, nanti tidak waspada dengan apa yang dilakukan bisa sampai melakukan perbuatan buruk. Nah, maka kebahagiaannya akan berkembang, ya, berkembang. Artinya di sini kebahagiaannya akan bertambah terus, tidak mungkin berkurang. Nah, bila orang yang melakukan kejahatan, keburukan, ya tentu kebahagiaannya akan berkurang. Dan ia akan menuaikan penderitaan. Bahkan penderitaannya akan bertambah. Nah, seperti itu. Jadi, bila kita ingin berbuat baik, ingin menjadi orang yang baik, orang yang bijak, ya hiduplah sesuai dhamma. Praktekkanlah kebaikan, ya. Lakukan praktek derma, melatih kedermawanan, ya. Dengan memberi apa yang bisa kita beri sesuai kemampuan, ya, dengan tulus, dengan ikhlas, sungguh-sungguh itu untuk membantu orang lain bahagia, untuk mengikis kekikiran kita, ya, mengikis kotoran batin kita. Nah, kemudian prakteklah sila dengan baik. Nah, bila belum baik, ya berusahalah sebaik mungkin, ya, jangan menyerah, ya, dalam praktek sila. Dan juga rajin, ya, giat mengembangkan batin dalam praktek samadhi, ya, dengan meditasi yang rutin, menjaga pikiran agar tetap tenang, damai, penuh cinta kasih. Nah, itu sangat baik, sangat positif. Nah, maka dengan demikian kita bisa menjalani kehidupan kita dengan baik. Nah, tujuan kita bisa kita capai dengan baik. Nah, maka kita perlu, ya, merenungkan hal-hal yang bermanfaat yang harus kita lakukan maupun hal-hal buruk yang tidak bermanfaat yang perlu kita hindari. Nah, dengan demikian kita akan menjaga diri kita dengan baik sesuai dengan dhamma. Nah, untuk referensi selanjutnya kita bisa baca di
Majjhima Nikaya di ayat Sutta 129 tentang Bala Pandita Sutta. Di sana Sang Buddha memberikan khotbah menjelaskan tentang ciri-ciri orang yang dungu atau orang yang bodoh yang tidak bijaksana dan orang yang bijaksana. Di situ orang yang tidak bijaksana bisa dilihat dari perbuatannya, ya, yang suka melanggar aturan, yang suka melakukan kriminal, yang suka membunuh, artinya suka melakukan keburukan. Nah, itu bisa dilihat dari perbuatan mereka. Dan orang bijaksana apa? Bisa dilihat juga dari perbuatan mereka. Di mana mereka menghindari merugikan orang lain atau makhluk lain, ya. Mereka menghindari pembunuhan, menghindari melakukan pencurian, berasusila, ya, dan sebagainya. Artinya menghindari hal-hal yang buruk. Nah, itulah cara orang bijak melewati hidupnya. Nah, akibatnya apa? Akibatnya orang bijak melakukan hal-hal yang baik yang bermanfaat untuk dirinya dan orang lain. Akibatnya dia akan berbahagia dalam kehidupan ini maupun di kehidupan yang akan datang. Apakah terlahir sebagai dewa, terlahir sebagai Brahma, sangat wajar bagi mereka yang berbuat baik untuk mendapatkannya. Tetapi mereka yang tidak bijaksana, tidak kompeten, melakukan perbuatan buruk melalui perbuatan tubuh, ucapan, dan pikiran. Sebagai akibatnya apa? Mereka terlahir di alam menderita, alam apaya. Apakah di alam binatang, alam peta, alam neraka. Dan di sana mereka menderita sekali, sangat menderita. Dan bahkan di kehidupan ini pun mereka sudah menderita. Dan setelah meninggal, mereka menderita di alam apaya seperti itu. Nah, itu untuk perenungan kita, ya, dari perbuatan yang bisa kita lakukan itu nanti akibatnya bagaimana. Nah, itu bisa jadi referensi untuk kita renungkan, untuk kita praktekkan. Jadi kita bisa menjaga perbuatan kita, ya, menjaga agar jangan sampai kita melakukan hal yang buruk yang merugikan kita sendiri, ya. Tentunya kita semua ingin menjadi orang yang bijak, yang bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain. Jadi tentulah sangat baik, ya, kita bisa menjalani kehidupan ini dengan bijak. Maka prakteklah hidup sesuai dengan dhamma, ya. Yaitu bisa melaksanakan dhamma dengan baik setiap hari kita. Nah, jadi itu yang bisa saya sampaikan, ya. Kesimpulannya adalah pergunakanlah kehidupan kita sebagai manusia, ya, yang sudah kita peroleh saat ini dengan praktek dhamma, ya. Dengan sebaik-baiknya berjuang dengan penuh semangat untuk hidup sesuai dhamma. Agar hidup kita bahagia di kehidupan ini maupun kehidupan mendatang. Sehingga kita hidup bahagia, akhirnya pun kita akan bahagia. Nah, jadi demikian. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat dan bisa dipahami oleh Bapak Ibu, saudara semuanya, dan bisa diterapkan, dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Semoga semuanya maju dalam dhamma, selalu bertambah kebijaksanaan, dan selalu semangat dalam menghadapi, ya, menjalani kehidupan ini. Dan semoga cita-cita luhur, cita-cita yang sudah cita-cita yang sudah ingin diwujudkan dapat segera terwujud, ya. Semoga cita-cita baiknya semua tercapai. Sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Baik, kini tiba saatnya untuk sesi tanya jawab bagi Bapak Ibu dan teman-teman sekalian yang memiliki pertanyaan. Bisa langsung ditanyakan kepada Yang Mulia Bante melalui fitur raise hand atau menggunakan fitur chat box yang ada di layar gadget Bapak Ibu sekalian.
Sudah ada pertanyaan yang masuk? Sudah ada pertanyaan yang masuk, Bante? Selamat malam, Sotihotu. Terkait dengan tujuan hidup, bagaimanakah pandangan ajaran Buddha terkait ambisi? Bolehkah seorang umat Buddha memiliki ambisi atau tujuan hidup yang tinggi dan berusaha untuk mencapainya? Ataukah hal tersebut justru menimbulkan penderitaan? Terima kasih, Bante. Ya, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Ambisi, ambisius. Memang terkadang kata ini sering kita konotasikan ke hal yang negatif. Ketika orang punya keinginan, tujuan hidupnya, perlu juga dia memeriksa dirinya sesuai kemampuannya. Apakah mampu dia mencapainya? Ataukah dia perlu berjuang keras? Nah, bila ambisi ini disertai dengan nafsu, ya, nafsu yang berapi-api, yang bergebu-gebu, ya, nah, akan menyebabkan ia menderita. Kenapa? Karena yang menjadi fokusnya adalah tujuannya. Seperti contoh lah ya, sebagai contoh ilustrasi. Orang yang ingin menjadi presiden. Nah, dia bisa mewujudkannya juga perlu tahu syarat-syaratnya apa untuk menjadi presiden. Usahanya apa yang perlu dia lakukan. Nah, tidak bisa hanya berfokus berkeinginan ambisinya pada ingin menjadi presiden. Nah, dia perlu periksa kemampuan dirinya sejauh mana. Nah, bila dia sudah memeriksa dirinya, kemampuannya sudah sesuai, sudah mampu memenuhi syaratnya, ia bisa mengajukan ya melalui apa misalnya menjadi anggota partai atau apa atau independen, ikut dalam pemilihan umum dan dia bisa menjadi sesuai yang diinginkan. Dan tentunya yang menentukannya tidak hanya dia sendiri tapi harus dipilih oleh orang ya, oleh pemilu ya dipilih oleh masyarakat. Nah, bila dia sudah berjuang demikian dan ia tidak tercapai, ya dia masih punya kesempatan pada periode berikutnya, pada pemilihan berikutnya. Dan ternyata sudah berkali-kali dia ikut dan tidak mencapai, ya sudah. Apakah dia akan terus ngotot menjadi presiden demikian? Nah, itu artinya dia sangat ingin jadi presiden, berambisius sekali. Dan sudah tahu dia banyak kalah, banyak rugi, dan akhirnya capek. Ya. Nah, apakah dia masih tetap ingin jadi presiden? Ya mungkin masih bisa dilanjutkan dalam kehidupan mendatang. Nah, tapi kalau dia sudah tidak ingin jadi presiden negara yang seperti itu, dia bisa memperkecil niatnya jadi presiden. Seperti apa? Cukup menjadi presiden pendiri partai. Ya, itu bisa kalau kemampuannya tercapai. Jadi artinya dia menjadi pemimpin ya, bisa memimpin. Atau dia bisa menjadi pemimpin seperti layaknya presiden demikian, tapi tidak menduduki posisi demikian. Artinya niat dia menjadi presiden untuk mensejahterakan atau untuk membantu orang supaya hidupnya nyaman, bisa membantu mereka, dia bisa tanpa harus menjadi presiden demikian. Artinya apa? Tujuan dia untuk visi misi dia jadi presiden itu bisa dia capai walaupun tidak semaksimal mungkin ya. Nah, tapi setelah ia dengan perjuangan sudah dia lewati tahap demi tahap, akhirnya dia bisa menjadi presiden. Artinya ambisi dia sesuai ya, tujuan dia tercapai. Nah, itu juga bisa terjadi. Jadi tidak selalu negatif, ambisius itu tidak selalu negatif. Bisa diarahkan untuk hal yang positif. Tetapi ingat, bila sudah sangat melekat pada tujuan itu, siap-siap ya, kalau tidak tercapai harus kecewa menderita. Itu perlu siap-siap. Tapi kalau bisa terima konsekuensinya apa, ya kecewa itu kadang bisa sebentar berlalu. Nah itu ya. Jadi boleh menggunakan kata ambisius untuk hal yang positif. Tapi bukan untuk keserakahannya,
melainkan perlu perhatian, perlu semangat yang positif dan tujuannya jelas ya, untuk mencapai manfaat bagi diri sendiri maupun orang lain. Jadi bukan untuk meningkatkan keserakahan. Nah, seperti itu ya. Jadi jawaban saya demikian.